Masalah kepada Allah, sehingga saja sekarang kita sudah masuk ke 10 hari terakhir di Ramadan. Jadi saya ingin menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, apa dalilnya itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Apa makna dari Lailatul Qadar? Ini banyak terjemahan, ada yang bilangnya maha bertahan, ya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu nilainya kalau kita ibadah di malam itu sama dengan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahunan. Tapi lebih dari itu karena khairun lebih baik dari 83 tahun. Nah kita ini kan beribadah mulai efektif ibadah mulai usia berapa Pak? Ya. Ketika balik atau juga waktu belum nikah kan juga masih bandel-bandel lah kita suruh nikah. Sholatnya masih mungkin di akhir waktu karena bolong-bolong. Nah, barulah ketika mulai menikah, mulai itu kita mulai memperbaiki diri untuk ibadah. Maka kalau ada orang yang sudah menikah tapi ibadahnya menikah, rugi banget. Itu sebodoh-bodohnya manusia, Pak. Ya Bu ya. Jadi kalau orang sudah menikah tapi masih nggak sholat, masih nggak puasa, masih melakukan maksiat, itu sebodoh-bodohnya manusia. Mau kapan lagi ya? Harusnya semakin dia kalau sudah menikah ya harusnya ibadahnya harusnya menikah. Bagaimana hidupnya mau berubah baik kalau ibadahnya tidak ikut baik, karena nggak mungkin orang yang ibadahnya baik benar kemudian Allah tidak cukupkan rezekinya, pasti dicukupkan Allah rezekinya. Nah sekarang malam Lailatul Qadar yang pertama itu dalilnya, yang kedua jelas sekalian. Kalau ditanya kapan sih malam Lailatul Qadar itu, kan kita semua ini yang bertemu dengan Ramadan ingin berjumpa dengan Lailatul Qadar kan? Siapa yang nggak mau bertemu dengan Lailatul Qadar? Orang kita ibadah kurang, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, jadi ya bisa beribadah selama 8 sama nilainya dengan ibadah 83 tahun. Nah dulu ya sekalian, para sahabat itu mendengar Rasulullah bercerita orang-orang Bani Israel, umat Nabi Musa. Itu kata Nabi ada seorang umat Nabi Musa dari kelompok Bani Israel. Itu mereka jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Karena kan umur umat-umat terdahulu banyak panjang ya kan. Ada yang harus. Jadi umat Nabi Musa sudah ratusan tahun. Umat kita aja yang Muhammad umurnya pendek-pendek. Beda Siti Masara'in dengan di umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan jaraknya melewati usia itu ada yang jarang. Kayak Pak Ali itu umurnya udah 78, Pak Amri 76 lebih. Itu Masya Allah jarang-jarang yang umatnya Muhammad usia seperti itu. Rata-rata umurnya 60 sampai 70 tahun lah. Kalau ada umat Nabi Muhammad usia sudah 70 tahun kan ibadahnya udah lemah. Nggak mungkin dia sholatnya berpuluh-puluh rakaat kayak Pak Amri misalnya. Nggak mungkin dia sholat tarawih dia mos-mosan. Nggak mungkin lama-lama lah. Jadi umat Nabi Muhammad efektif ibadah itu di usia muda. Mulai dalil, syukur-syukur kalau anak bapak ada dari anak bapak atau ibu yang tinggal di pesantren, bersyukur karena dia memasuki usia balik sudah penuh dengan ibadah. Tapi bagi kita yang tidak pesantren kan berarti ibadahnya kan mungkin baru efeknya itu baru selanjutnya mulai efektif ibadah. Nah, ada orang dari Israel, umat Nabi Musa itu berperang berjihad di jalan Allah itu selama 1000 tahun. Para sahabat iri Pak. Para sahabat Nabi iri dalam kategori positif. Ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana kita mengalahkan mereka? Umur kita aja nggak sampai segitu, 83 tahun. Maka turunlah ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini hanya karunia yang Allah berikan kepada umat
kepada umat terdahulu. Itu dari Muhammad bersyukur Allah murah kepada kita, walaupun umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi kualitas ibadahnya bisa menyamai orang-orang yang usianya panjang. Ya. Jadi 1000 tahun itu 83 tahun Pak kalau lebih ya. Nah di sini yang saya lihat ada beberapa dalil yang saya kumpulkan dari beberapa sumber. Jadi kapan Lailatul Qadar itu ada? Yang jelas masih ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Kemudian banyak ulama yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Misalnya kita ini sekarang masuk dalam 10 hari terakhir kan, 10 malam bulan Ramadan. Itulah kemungkinan besar bulan Lailatul Qadar akan muncul, akan kita temui. Menemukan malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar itu tidak seperti kita mencari barang, Pak. Jadi kita mencari barang yang jelas nyari gitu. Enggak, malam Lailatul Qadar itu mencarinya bukan seperti kita mencari barang. Nanti dia yang akan menemui kita. Mas Toto misalnya yang begadang di proyek gitu kan nggak tidur dia. Saat itu malam Lailatul Qadar. Kira-kira dapat gak ibadah 1000 bulan? Hanya jagain pabrik, jagain proyek gitu. Nggak ibadah, dia terlewat begitu saja. Jadi tempatnya bukan mencari, tapi mengisi malam itu dengan ibadah. Jadi beda. Ya, mungkin ketika malam Lailatul Qadar itu datang, banyak manusia yang tidak tidur, tapi ada yang iktikaf di masjid, ada yang mungkin tidur, ada yang bergadang main gaplek, ada yang mungkin masih di jalan. Itu banyak yang walaupun malam itu Lailatul Qadar, tapi mereka tidak menemui malam itu. Nah kita berharap ketika malam Lailatul Qadar itu turun, kita sedang beribadah. Ya ibadah yang ditekankan apa ya? Iktikaf di masjid gitu. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi di 10 malam terakhir. Lebih khusus lagi, ulama juga menafsirkan pada malam ganjil. Ini semalam malam ganjil. Mudah-mudahan belum ya. Nah, soalnya kayaknya udah turun belum? Semalam malam ganjil soalnya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 itu pendapat ada yang berapa seperti itu. Tapi dari kita di Indonesia aja nih, Muhammadiyah dengan kita beda nggak dengan pemerintah? Ganjil genapnya beda. Bagi mereka tadi malam genap, bagi kita malam ganjil. Jadi gimana dong? Jadi kalau mau mencari malam Lailatul Qadar nggak usah memikirkan genap ganjil. Genap ganjil cukup di Jakarta aja. Kalau kita pulang kampung nggak perlu genap ganjil, bebas kan? Ya kalau di Jakarta kan ada genap ganjil itu mobil. Nah kalau di sini enggak lah, kalau di jalan kecil ini ada lah genap ganjil. Jadi mencari malam Lailatul Qadar itu nggak usah mikirin genap ganjil. Pokoknya mau malam genap ya, malam ganjil ya udah. Dekatkan diri kepada Allah dengan jalan iktikaf. Insya Allah kalau setiap malam di 10 malam terakhir kita selalu iktikaf beribadah di malam itu, insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa bukti fisiknya? Ini ada beberapa hadis ya. Bukti fisik dari malam Lailatul Qadar. Sini ada beberapa hadis yang saya baca ini. Hadis dari riwayat Imam Bukhari. Saya baca ini ya. Carilah olehmu malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Carilah olehmu Lailatul Qadar gitu. Karena Lailatul Qadar kan malam. Carilah olehmu Lailatul Qadar pada malam witir, artinya pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi riwayat dari Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah pernah memerintahkannya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 malam terakhir. Dan banyak hadis-hadisnya serupa dengan itu ya. Makanya banyak ulama menjelaskan malam Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil. Tapi sekali lagi, ini hanya pancingan Rasulullah. Bagi kita jangan hanya ganjil saja, karena ganjil menurut kita belum tentu ganjil menurut Allah gitu kan. Kemudian dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah ia mencari
mencarinya pada malam 27. Nah, ini lebih spesifik lagi. Pada malam 27. Yang saya tahu itu di Arab Saudi, mereka itu meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu pada malam 27. Makanya pada malam 27, Pak, kalau saya dengar orang-orang yang pernah umroh itu, wah, padatnya luar biasa. Masih kaget. Udah lebih dari haji. Padatnya luar biasa. Ya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Malam ganjil begitu. Dan hadis-hadis yang banyak yang serupa. Nah, kemudian apa ibadah yang kita lakukan di ketika itikaf? Doa apa yang kita baca? Nah, ini semalam saya jelaskan ya. Ini hadisnya dari Siti Aisyah. Saya berkata, "Qalat qultu ya Rasulullah." Jadi Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar?" Jika aku tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, aku fiha, apa yang harus aku ucapkan pada malam itu? Aku bacakan doa ya. Maka kata Nabi, faqala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sudah tahu lah doanya. Jadi itulah doa yang sangat dianjurkan dibaca pada malam Lailatul Qadar. Kenapa sih kita cukup mohon ampun aja, Pak? Boleh nggak malam ketika kita itikaf minta ini, minta itu, minta rezeki, yang belum dapat jodoh minta jodoh, yang belum dapat kerjaan minta kerjaan, boleh nggak? Ya, boleh saja. Tapi menurut saya itu nggak usah, itu kan urusan dunia nih. Itu nggak usah, Pak, mau didoain di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar cukup minta ampun. Kenapa? Kata Nabi, orang yang disibukkan oleh dirinya dengan dia berzikir, jadi cukup zikir, minta ampun gitu. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang sibuk dengan berzikir, mengingat Allah dan mohon ampun, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berdoa meminta yang lain. Jadi kalau kita misalnya nggak minta rezeki, nggak minta jodoh, nggak minta kerjaan, Allah pasti akan memberinya jauh lebih baik daripada orang yang minta itu. Kalau kita berdoa urusan akhirat minta ampun, kan kata Nabi, "Mansulah simak istighfar." Kalau siapa yang terus minta ampun kepada Allah, mendawamkan, maka ya ja'allahu makhrajan, Allah akan memberinya jalan keluar dari permasalahan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketimbang orang yang mencari-cari, kalau dia sibuk berzikir, minta ampun, macam-macam, maka pasti Allah akan memberinya sesuatu yang jauh lebih baik daripada orang yang berusaha mencari-cari itu ya. Jadi itu aja pokoknya, minta ampun ya. Kemudian, nah ini dari hadis Ibnu Umar ya. Anna ijaran min ashabin Nabi, bahwa ada kalangan sahabat dari masa Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu bermimpi melihat Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini lebih spesifik lagi, jadi 10 kan, sekarang 7 hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, menurut pendapatku, mimpimu itu bertepatan dengan 7 hari yang terakhir. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mencarinya, hendaklah dia mencarinya pada 7 hari terakhir. Nah, kalau menurut hadis ini mutafaqun alaih lagi. Berarti mungkin malam belum Lailatul Qadar tadi malam ini. Masih ada 7 hari lagi kan? Mudah-mudahan ya Pak ya. Masih ada 23, 25, 27, 29 ya, mudah-mudahan melewat. Jadi kita masih bisa siap gitu. Nah ini Nabi menjelaskan apa tanda-tanda kalau kita bertemu malam itu dengan Lailatul Qadar. Maka Nabi menjelaskan pada hari malam Lailatul Qadar, maka paginya matahari terbit tidak terlalu menyilaukan, artinya sejuk, seperti bidana hingga berjum. Jadi matahari ketika, kalau kita kan hari biasa, matahari ketika pagi itu terang gitu kan, atau panas begitu. Nah tanda-tandanya kan Nabi, kalau malamnya itu malam Lailatul Qadar sejuk, matahari juga kayak tutup awan, mendung lah gitu. Coba nanti lihat kita nanti pagi mendung aja. Kalau mendung berarti kita lewat. Jadi tenang, hawanya beda, dan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkannya. Ya, jadi ini suatu hal Pak, kalau kita setiap malam di 10 malam terakhir ini ibadah. Kalau yang sanggup itikaf di masjid,
kalau lagi sakit cukup di rumah, ya. Ibu-ibu mungkin nggak sempat ke masjid, di rumah sholat tahajud gitu. Maka insya Allah dapatlah. Ya. Dan ini dambaan para sahabat yang umur kita pendek Pak, umur kita pendek 60-70 tahun itu pendek. Saya udah 53 tahun. Kalau disamakan dengan usia Nabi, saya sisa hidup 63 tahun, 10 tahun lagi. Ya saya. Iya. Kita ininya paling tinggi kan kayak Nabi aja 63 tahun. Nanti saya lewat 3 berarti 10 tahun lagi itu. Itu juga kalau masih banyak umur, kita nggak tahu. Para is 63 tahun, itu udah mentok nih para is kalau usianya dengan usia Nabi. Siapa tahu setelah Ramadan meninggal, kita tahu kenapa. Jadi atas dasar itulah kita menggunakan sisa Ramadan ini benar-benar ini kita anggaplah Ramadan terakhir gitu. Anggap aja Ramadan terakhir. Gimana sih kalau misalnya Bapak, misalnya ada sahabat Paris, ada teman mereka di Israel, kasih tahu Paris 3 hari lagi meninggal. Apa yang dilakukan Paris? Paris 3 hari lagi saya akan mencabut nyawamu, kata mereka di Israel. Apa yang dilakukan? Ya Bang Mimi ya, Bang Mimi nanti sehari sebelum Lebaran meninggal, saya cabut nyawanya. Apa yang dilakukan Bang Mimi? Ibadah banyak-banyak. Udah ibadah, udah lupa tuh istrinya lupa mungkin. Harta tabungannya yang uangnya disimpan di bawah kolong rantau di mana dikeluarin semua di kotak amal tuh semua itu. Ya Mas Toto ya, Mas Toto 2 hari lagi meninggal. Aduh, udah nggak bisa ngapain tuh, proyek ditinggalin, tabungan semua dikeluarin, dipakai semua pelajaran semua ya pasti di masjid aja. Untungnya ajal seseorang itu tidak diketahui. Itu salah satu hikmah ajal tidak diketahui, kematian seseorang itu tidak diketahui adalah agar dunia ini aman, tenang. Kalau semua individu kita semua tahu kapan matinya, nggak tenang dunia. Jadi masjid itu penuh, kita bisa menduga itu dia lagi mau meninggal. Yang di masjid itu lagi mau meninggal itu. Kenapa? Ya karena dia tahu kapan meninggalnya. Dan gak ada yang kerja. Kemudian pasti kejahatan, kerusakan, kemaksiatan banyak merajalela di mana-mana. Orang yang melakukan maksiat itu pasti yang usianya masih panjang, yang masih ada kesempatan untuk taubat. Dia korupsi, masih mati 10 tahun lagi. Nanti itulah kira-kira sebulan lagi mati baru taubat. Itu karena banyak tahu kematiannya ya. Nah coba ini kita gitulah menganalogikan, beriming-iming, bermimpi. Inilah Ramadan terakhir kita, sehingga benar-benar kita bisa mengisinya dengan benar ya. Yang terutama adalah mohon ampun. Gak usah minta dunia Pak, bukan gak boleh ya, tapi menurut saya gak usah lah malam Lailatul Qadar itu digunakan untuk minta dunia. Cukup mohon ampun pada Allah atas dosa kita di masa lalu. Kenapa? Kalau dosa kita diampuni, pasti Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Ya, zikir, baca Quran, itu kan Nabi yang ngajarin itu. Barang siapa yang disibukkan berzikir pada aku mohon ampun, kemudian disibuk dengan membaca Quran, maka aku akan mengasihinya sesuatu yang jauh lebih baik daripada orang yang minta atau rezeki minta apa gitu. Ini janji Nabi ya. Jadi sekali lagi saya mengingat diri saya ya, pada Bapak juga tadi jaga keheningan di lingkungan kita, baca Quran, bukan lagi Qurannya, jangan nggak baca Quran, kemudian sedekahnya tetap diteruskan ya, karena siapa tahu Ramadan besok kita sudah tidak ada lagi. Ini saja jawaban yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.